Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perhitungan penyusutan aktiva tetap. Dengan pokok bahasan, yang pertama yaitu ada deskripsi, yang kedua ada kompetisi dan juga indikator, yang ketiga ada pengertian, keempat ada metode penghitungan, dan yang kelima ada latihan dengan menggunakan berbagai metode penyusutan aktiva tetap. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Deskripsi. Dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap, seperti halnya dana yang diinvestasikan dalam aktiva lancar, juga mengalami penyusutan atau depresiasi aktiva karena penggunaannya. Perusahaan yang menanamkan investasi pada aktiva tetap diharapkan bahwa perusahaan akan menghitung tingkat penyusutan tiap tahunnya agar kembali dana yang telah diinvestasikan dalam aktiva tersebut dapat diukur sehingga apakah perlu melakukan pembelian aktiva baru atau cukup dengan menyewa saja. Kemudian, kompetisi dan indikator. Semakin bertambahnya waktu, maka fungsi atau nilai suatu barang perusahaan juga akan semakin berkurang atau menyusut. Oleh karena itu, setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat menghitung penyusutan suatu barang. Yang terlihat di dalamnya yaitu harga perolehan barang, nilai sisa barang, dan umur ekonomis barang. Adapun metode penghitungan penyusutan aktiva tetap dalam bentuk barang dapat menggunakan metode garis lurus, metode angka tahun, metode saldo menurun, dan metode gabungan. Pengertian penyusutan aktiva. Aktiva merupakan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai modal dalam operasional perusahaan. Aktiva menurut sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Depresiasi atau penyusutan merupakan pengurangan nilai manfaat yang melekat pada aktiva. Pengurangan tersebut bisa diakibatkan dari bertambahnya usia atau umur ekonomi suatu aktiva, rendahnya pemeliharaan pada aktiva tetap. Adapun aktiva tetap meliputi mesin-mesin, peralatan kantor, dan gedung atau bangunan. Sedangkan aktiva lancar adalah meliputi kas, surat berharga, saham, obligasi, dan piutang. Metode penghitungan penyusutan aktiva. Berikut merupakan penghitungan penyusutan aktiva dengan beberapa metode, antara lain 1. Menghitung akumulasi penyusutan aktiva dengan metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode penyusutan aset tetap, di mana umur manfaat aset dibagi ke dalam biaya total dikurangi dengan nilai sisa yang diperkirakan. Menurut metode garis lurus, beban penyusutan penggunaan aset tetap tiap tahunnya jumlahnya sama. Yang kedua, metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari biaya yang dapat disusutkan atau biaya awal dikurangi nilai sisa. Menurut metode ini, penyusutan untuk tiap tahun penggunaan aset tetap jumlahnya menurun. Metode ini disebut jumlah angka tahun karena tarif depresiasi didasarkan pada suatu pecahan sebagai berikut. Yang pertama, pembilangnya adalah tahun-tahun pemakaian aset yang masih tersisa sejak awal tahun ini. Yang kedua, penyebutnya adalah jumlah tahun-tahun sejak tahun pertama hingga tahun pemakaian yang terakhir. Selanjutnya yaitu menghitung akumulasi penyusutan aktiva dengan metode saldo menurun. Biaya penyusutan atau depresiasi pada saldo menurun dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini dikarenakan biaya depresiasi periodik didasarkan pada nilai buku aktiva yang semakin turun dari tahun ke tahun, di mana nilai buku pada awal tahun pertama sama dengan harga perolehan. Adapun nilai buku pada tahun berikutnya yaitu selisih antara harga perolehan dengan akumulasi depresiasi pada awal tahun. Pada metode ini, nilai residu diabaikan dalam perhitungan depresiasi tahunan dan depresiasi akan berakhir apabila nilai buku telah mencapai jumlah yang sama atau mendekati nilai residu. Tarif depresiasi yang sering digunakan adalah tarif metode garis lurus yang dikalikan 2 sehingga sering disebut metode saldo menurun ganda.
Selanjutnya, menghitung akumulasi penyusutan aktiva dengan metode gabungan. Penentuan biaya penyusutan atau depresiasi yang berikutnya adalah dengan metode gabungan atau komposit. Metode ini dipakai oleh perusahaan untuk menggabungkan beberapa macam aset dengan harga perolehan, masa, manfaat, dan nilai sisa yang berbeda. Dengan berbagai pertimbangan untuk perhitungan penyusutan seringkali digabung antara satu aset dengan aset tetap lain. Penggabungan untuk penentuan depresiasi ini sering disebut dengan istilah metode gabungan atau komposit. Penyusunan aset dengan metode gabungan dihitung dengan prosedur sebagai berikut. 1. Tentukan umur gabungan dengan rumus umur gabungan sama dengan nilai penyusutan gabungan dibagi penyusutan gabungan per tahun dikali 1 tahun. 2. Menentukan tarif gabungan dengan rumus tarif gabungan sama dengan penyusutan gabungan per tahun dibagi harga per perolehan gabungan dikali 100%. Jadi selanjutnya kita akan menghitung penyusutan aktiva tetap metode garis lurus, yang dimana kita akan mencari penyusutan aktiva per tahun, debit penyusutan, kredit akumulasi penyusutan, total akumulasi penyusutan, dan nilai buku aktiva. Yang pertama, kita akan mencari penyusutan aktiva per tahun, yaitu rumusnya sama dengan SLN buka kurung harga perolehan aktiva titik koma nilai sisa titik koma estimasi masa manfaat tutup kurung, lalu kita klik enter. Setelah itu kita menghitung debit penyusutan, yang dimana pada tahun awal 0 tetap kita isi 0, sedangkan pada tahun awal pertama sampai keempat kita hitung menggunakan rumus, yaitu sama dengan buka kurung penyusutan aktiva per tahun tutup kurung. Jika kita tidak bisa menambahkan simbol dolar dengan menggunakan F4, kita bisa menggunakan secara manual, yaitu kita tambahkan di antara huruf B5 tersebut. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita menghitung tahun kedua sama dengan buka kurung penyusutan aktiva per tahun tutup kurung. Kita tambahkan simbol dolar, lalu enter. Setelah itu tahun ketiga sama dengan buka kurung penyusutan aktiva per tahun tutup kurung simbol dolar, lalu enter. Lalu kita menghitung tahun terakhir sama dengan buka kurung penyusutan tutup kurung simbol dolar, lalu enter. Setelah itu kita menghitung kredit akumulasi penyusutan, yang dimana itu adalah hasil dari debit penyusutan. Jadi tinggal kita copy aja dari awal tahun sampai tahun keempat. Kita copy, kita pindahin. Setelah itu kita pindahin. Lalu kita menghitung total akumulasi penyusutan, yaitu sama dengan sum buka kurung kredit awal tahun, kita tambah kredit awal tahun, setelah itu tutup kurung, kita tambahkan simbol dolar, lalu kita enter. Setelah itu kita menghitung tahun pertama sama dengan sum buka kurung kredit awal tahun, kita tambah kredit tahun pertama, lalu kita tutup kurung. Setelah itu kita tambahkan simbol dolar, lalu enter. Setelah itu kita menghitung tahun kedua, sama dengan sum buka kurung tahun pertama ditambah tahun kedua, lalu tutup kurung. Setelah itu kita tambahkan simbol dolar, lalu enter.
Setelah itu kita menghitung tahun ketiga, sama dengan sum buka kurung tahun kedua, kita tambah tahun kedua, lalu kita tambah tahun ketiga, setelah itu kita tutup kurung, kita tambahkan simbol dolar, lalu enter. Setelah itu kita menghitung tahun terakhir, sama dengan sum buka kurung tahun pertama, kita tambah sampai dengan tahun terakhir. Setelah itu kita tutup kurung, kita tambahkan simbol dolar, lalu kita enter. Setelah itu kita menghitung nilai buku aktiva, yang dimana rumusnya harga perolehan aktiva dikurang dengan total akumulasi penyusutan, yaitu sama dengan harga perolehan aktiva dikurang total akumulasi penyusutan, sama dengan 900. Setelah itu kita menghitung tahun pertama, sama dengan harga perolehan aktiva dikurang dengan total akumulasi, lalu kita enter. Setelah itu kita menghitung tahun kedua, sama dengan harga perolehan aktiva dikurang total akumulasi penyusutan, lalu kita pencet enter. Lalu kita menghitung tahun ketiga, sama dengan harga perolehan aktiva dikurang total akumulasi, lalu kita enter. Setelah itu kita menghitung pada tahun terakhir, sama dengan harga perolehan aktiva dikurang total akumulasi, lalu kita klik enter, dan ini hasil terakhir dari nilai buku aktiva. Kedua, kita akan menghitung penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode angka tahun. Dari soal ini kita akan memperoleh harga penyusutan yaitu sebesar 900 juta, nilai sisa yaitu sebesar 75 juta, serta estimasi masa manfaat yaitu selama 4 tahun. Kemudian dari soal ini kita akan menghitung debit penyusutan, kredit akumulasi penyusutan, total akumulasi penyusutan, serta nilai buku aktiva. Pertama, kita akan menghitung debit penyusutan. Pada tahun ke-0 kita akan mengisinya dengan 0. Hal ini dikarenakan pada tahun ke-0 belum terjadi penyusutan pada aktiva tetap. Kemudian pada tahun pertama debit penyusunan kita akan menghitungnya dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan YD kurung buka harga penyusutan aktiva dengan menggunakan US dollar dapat dilakukan dengan cara manual dengan menambahkan US dollar di tengah, kemudian dibagi nilai sisa dengan menggunakan US dollar dan caranya masih sama, kemudian dibagi estimasi masa manfaat masih dengan menggunakan US dollar, kemudian dibagi angka awal tahun pertama tanpa menggunakan US dollar, kemudian ditutup dengan kurung enter. Diketahui pada tahun pertama debit penyusutan hasilnya adalah 330 juta. Kemudian untuk mengetahui hasil pada tahun berikutnya kita tinggal tarik ke bawah, maka ini adalah hasil dari debit penyusutan pada tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Kemudian kedua adalah menghitung kredit akumulasi penyusutan. Kredit akumulasi penyusutan itu merupakan kopian dari hasil debit penyusutan. Maka kita akan copy hasil dari debit penyusutan, kemudian kita paste di kredit akumulasi penyusutan, maka hasilnya adalah sama. Kemudian ketiga kita akan menghitung total akumulasi penyusutan. Pada tahun 0 total akumulasi penyusutan kita menggunakan rumus sama dengan sum
kurung buka, kredit akumulasi penyusutan dengan menggunakan US dollar, caranya masih sama. Kemudian dibagi kredit akumulasi penyusutan tanpa menggunakan US dollar, kurung tutup, kemudian enter. Hasilnya pada tahun ke-0 total akumulasi penyusutan hasilnya masih sama. Kemudian untuk mengetahui hasil pada tahun berikutnya kita tinggal tarik ke bawah. Inilah hasil dari total akumulasi penyusutan pada tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Kemudian selanjutnya ke-4 kita akan menghitung nilai buku aktiva. Rumusnya yaitu pada tahun ke-0 rumusnya yaitu sama dengan harga penyusutan aktiva US dollar, caranya masih sama, dikurangi total akumulasi penyusutan pada tahun ke-0 tanpa US dollar, kemudian enter. Hasilnya nilai buku aktiva pada tahun ke-0 adalah 900. Kemudian untuk mengetahui hasil nilai buku aktiva pada tahun berikutnya kita tinggal tarik ke bawah. Ini adalah hasil dari nilai buku aktiva dari tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Selanjutnya kita akan menghitung penyusutan aktiva tetap menggunakan metode saldo menurun. Terlebih dahulu kita mengetahui bahwa harga perolehan aktiva sebesar 900 juta, nilai sisa 75 juta, dan estimasi masa manfaatnya 4 tahun. Nah, untuk penulisan 4 tahun ini sudah dijelaskan oleh teman-teman pada video minggu kemarin agar dapat digunakan pada saat menghitung menggunakan rumus. Kemudian kita akan menghitung terlebih dahulu debit penyusutan. Untuk awal tahun 0 ini kita isi terlebih dahulu 0 karena di awal tahun 0 ini belum ada penyusutan oleh aktiva tetapnya. Kemudian untuk tahun pertama kita menggunakan rumus sama dengan DB kurung buka kos menggunakan US dollar ya, menggunakan US dollar dengan cara menekan F4 2 kali. Lalu bisa menggunakan manual dengan cara menaruh US dollar di antara huruf dan angka. Kemudian titik koma, nilai sisa sama menggunakan US dollar, dan titik koma lagi. Kalau misalnya di laptop teman-teman menggunakan koma, silahkan, tergantung dari device masing-masing. Setelah itu estimasi masa manfaat sama menggunakan US dollar dan titik koma lagi, dan tahun pertama ini yang terakhir ini tidak menggunakan US dollar dan kurung tutup enter. Nah, ketahui bahwa tahun pertama debit penyusutannya sebesar 416.700.000. Kemudian kita tarik ke bawah. Sudah diketahui semuanya dari tahun 0, tahun pertama, 2, 3, dan keempat. Untuk selanjutnya yakni kredit akumulasi penyusutan, di mana kredit akumulasi penyusutan ini bisa di-copy dari debit penyusutan, yang artinya bahwa kredit akumulasi penyusutan ini angkanya sama dengan debit penyusutan. Kita tinggal copy saja pada debit penyusutan, kita pastekan pada kredit akumulasi penyusutan. Ya, diketahui semua debit penyusutan dan kredit akumulasi penyusutan. Selanjutnya kita menghitung total akumulasi penyusutannya menggunakan rumus sama dengan sum
kurung buka, kredit akumulasi penyusutan tahun 0 ini menggunakan US dollar. Kemudian dibagi menggunakan titik 2, dan kredit akumulasi penyusutan tanpa US dollar, dan enter, sama hasilnya 0. Dan untuk tahun pertama sama rumusnya, yakni tinggal menarik ke bawah saja. Nah, sudah diketahui dari awal 0 tahun 0 sampai tahun keempat, yakni sebesar 825.158.988. Dan untuk nilai buku aktiva menggunakan rumus sama dengan cost, ini harga perolehan aktiva menggunakan US dollar, kurangi total akumulasi penyusutan tanpa US dollar, dan enter. Dan tinggal kita menarik ke bawah untuk mengetahui tahun pertama sampai keempat. Nah, sudah diketahui bahwa nilai buku aktiva ini untuk tahun 0 900 juta sampai tahun keempat, yakni sebesar 74.841.12 rupiah. Oke teman-teman, kita selanjutnya akan mencari mengenai penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode gabungan. Nah, ini udah ada datanya, kita langsung mengerjakan. Untuk nilai sisanya itu kita tinggal ngerti ya teman-teman, dari sini tinggal di copy aja terus taruh sini. Nilai penyusutan itu rumusnya yaitu sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Enter. Nah, untuk lebih cepatnya kita langsung tarik aja ya, atau di drag. Langsung ketemu semua hasilnya. Kemudian penyusutan per tahun itu rumusnya sama dengan SLN kurung buka. Nah, di sini udah ada KPI-nya ya untuk mencari SLN. Itu ada kos harga perolehan, titik koma, selektif situ nilai residu, titik koma, left itu umur ekonomis, kemudian langsung di enter, langsung ketemu jawabannya. Habis itu kita untuk lebih cepatnya lagi langsung di print aja ya. Nah, atau teman-teman bisa nyari satu-satu juga nggak apa-apa. Kemudian kita langsung jumlah harga perolehan. Rumus jumlah itu sama dengan sum kurung buka, langsung ditarik aja dari B11 sampai B15, langsung ketemu hasilnya. Kemudian jumlah dari nilai penyusutan, rumusnya sama dengan sum kurung buka, langsung ditarik aja, enter. Nah, kemudian penjumlah juga dari penyusutan per tahun sama dengan sum kurung buka, kita langsung tarik aja, langsung ketemu hasilnya. Oke, kemudian kita mencari umur gabungan. Umur gabungan itu rumusnya sama dengan jumlah penyusutan per tahun, jumlah nilai penyusutan ini dibagi dengan jumlah penyusutan per tahun. Nah, hasilnya ini. Untuk mencari deskripsi tahun ini, mungkin teman-teman masih ingat ya penjelasan mengenai kelompok sebelumnya. Itu bisa diatur di sini, di custom ya. Kemudian kayak gini. Langsung nanti udah ketemu huruf angka ini per tahun. Kemudian untuk tarif gabungan sendiri itu rumusnya sama dengan jumlah penyusutan per tahun, nah ini dibagi dengan
jumlah harga perolehan. Jadi ini hasilnya 25,37%. Nah, untuk mengubah persennya nanti teman-teman bisa langsung diketik aja di sini ya. Nanti udah langsung berubah sendiri. Oke, selanjutnya kita akan mencari tabel penyusutan gabungan. Nah, debit penyusutan pada tahun 0 itu juga 0. Kalau tahun 1 itu rumusnya sama dengan jumlah penyusutan per tahun ini dikali dengan 1. Kemudian yang tahun kedua sama dengan jumlah penyusutan per tahun dikali 1. Tahun ketiga juga sama dengan jumlah penyusutan per tahun dikali dengan 1. Kemudian yang tahun keempat ini beda lagi ya teman-teman, yaitu rumusnya sama dengan jumlah penyusutan per tahun dikali dengan 0,51. Oke. Kemudian untuk mencari kredit akumulasi penyusutan itu rumusnya tinggal ngopi dari debit penyusutan. Kalau dikopi langsung ini nanti semua tidak ada hasilnya. Jadi kita diginiin sama dengan debit penyusutan. Oke, kemudian kita akan mencari total akumulasi penyusutan. Nah, untuk tahun 0 itu juga 0 ya teman-teman. Kemudian untuk tahun 1 itu rumusnya sama dengan sum kurung buka kredit akumulasi penyusutan ini titik 2 ditarik dari tahun 0 sampai 1. Begitu juga pada tahun 2 itu sama dengan sum kurung buka kredit akumulasi penyusutan tahun 2 titik 2 kemudian ditarik dari tahun 0 sampai 2. Begitu juga tahun ketiga sama dengan sum kurung buka kredit akumulasi penyusutan tahun 3 titik 2 nanti ditarik dari tahun 0 sampai 3. Begitupun tahun keempat sama sum kurung buka kredit akumulasi penyusutan tahun 4 titik 2 kemudian dari 0 sampai 4. Oke, udah ketemu semuanya. Kemudian yang terakhir ada nilai buku aktiva. Nah, caranya kalau yang tahun 0 itu rumusnya sama dengan jumlah harga perolehan ini dikurangi dengan total akumulasi penyusutan tahun bersangkutan tahun 0 gitu ya. Langsung ketemu hasilnya. Kemudian yang tahun pertama juga sama, harga perolehan ini dikurangi dengan total akumulasi penyusutan. Begitupun juga seterusnya. Harga perolehan dikurangi total akumulasi penyusutan. Begitupun tahun ketiga masih sama ya teman-teman sampai selesai. Oke, sudah semua teman-teman. Cukup sekian dari kelompok 4. Mungkin apabila ada salah dalam tutur kata yang tidak berkenan di mata teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.